Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat jumpa lagi dengan saya Momon S. Maderoni, Yankee Bravo Zero Bravo Delta Yankee. Dan pada pagi hari ini saya ingin sharing untuk satu pertanyaan ya, yang beberapa kali saya dapatkan dari rekan-rekan, terutama rekan-rekan dari komunitas otomotif, baik itu mobil ataupun motor, yang menanyakan pada saya, Om, saya ini butuh untuk komunikasi. Saya harus masuk Rapi atau masuk Orari? Nah, sebenarnya pertanyaan ini sulit saya jawab, ya, karena terus terang aja saya tidak bisa membandingkan apple to apple atau peer to peer atau head to head antara Orari dengan Rapi, karena masing-masing itu mempunyai satu peruntukan atau satu kegiatan yang berbeda, walaupun sama-sama adalah organisasi yang tidak jauh dari komunikasi radio. Walaupun di Orari komunikasi radio itu sebenarnya adalah produk akhir, ya, karena ada tahap-tahap mengenai eksperimen dan sebagainya. Nah, jadi agak sulit kalau untuk membandingkan apple to apple. Untuk itu saya ingin agar tidak jump to conclusion atau melompat ke satu kesimpulan mana yang lebih baik, itu saya harus melihat secara bijaksana dengan satu hal, yaitu adalah kita harus melihatnya dari menyeluruh, ya, istilahnya mungkin dari helikopter view. Yang kedua, kita harus melihat dari data. Artinya apa yang kita lihat itu berdasarkan data, bukan assumption, bukan asumsi-asumsi, tapi bicara tentang data. Data apa? Yaitu data historinya ada kedua organisasi tersebut, ya, yang tentu tidak hanya melihat secara lokal, tapi juga melihat secara internasional, ya, berdasarkan juga regulasi. Nah, itu dasar yang penting dalam melihat konteks ini. Yang jelas, ini membandingkan Orari dengan Rapi, walaupun sama-sama ada kegiatan komunikasi, itu mungkin ibaratnya adalah saya membandingkan sepeda, antara sepeda gunung dengan sepeda jalan raya. Bagaimanapun juga, walaupun sama-sama sepeda, tidak akan ketemu satu kesimpulan yang mana yang lebih baik. Jadi sekali lagi, tidak bisa apple to apple. Nah, oleh karena itu saya ingin melihat dulu sejarah, ya, daripada Orari ataupun Rapi. Nah, saya ingin ke Rapi dulu. Rapi itu di Indonesia, ya, itu adalah mungkin mulai banyak populer digunakan, yaitu di awal-awal tahun 80-an. Dan pada dasarnya Rapi ini adalah dari CBRs atau pengguna citizen band. Nah, kenapa organisasinya sendiri disebut dengan radio antar penduduk? Artinya di sini adalah radionya yang lebih penekanannya, karena dari citizen band, artinya adalah bandnya atau radio untuk citizen, untuk penduduk, ya. Nah, kalau Orari itu adalah organisasi amatir radio, artinya adalah orangnya yang hobi di radio amatir, ya. Jadi ini dari konsep nama saja sudah berbeda. Rapi sekali lagi itu radio antar penduduk, ya, itu mengadopsi dari citizen band, ya, artinya radio untuk penduduk. Kita akan lebih gali nanti lebih jauh kenapa disebut dengan citizen band, ya. Sedangkan Orari itu adalah organisasi amatir radio, artinya orangnya, bukan organisasi radio amatir tapi amatir radio. Nah, itu dari hal seperti ini sudah berbeda, ya. Baik, kita lihat dalam sejarah dari citizen band, ya, di mana di Indonesia sendiri Rapi ini pada awalnya adalah
di 11 meter band, di mana 11 meter band ini adalah alokasi yang diberikan untuk digunakan oleh masyarakat ya, non license, artinya yang mempunyai license itu adalah alatnya. Nah, sebenarnya kalau melihat histori daripada CB ini, Citizen Band, justru diawali tidak dari 11 meternya, yaitu yang pertama ya, ini adalah termasuk dari personal radio services kalau di luar ya. Dan ini di beberapa negara dikenal juga, misalnya di Eropa adalah PMR 446 ya. Kemudian di Australia itu adalah UHF CB. Di sini kita bisa melihat bahwa CB ini sebenarnya tidak dari langsung 11 meter, tapi dari awalnya adalah dari beberapa tahap. Yang pertama adalah CBA dan CBB. Itu frekuensi yang diberikan adalah 460 sampai 470 MHz, di mana ini digunakan untuk general services ya, dan banyak digunakan oleh petani, oleh penjaga pantai ya. Kemudian lahir juga adalah CBC ya, itu CB yang kelas C, yaitu di UHF ya. Dan baru lahir berikutnya adalah CBD, yaitu di 27 MHz. Nah, ini yang kita kenal dan mulai populer di Amerika pada era tahun 70-an. Di sini ini dipakai untuk general services ya, ataupun family radio services. Dan di sini artinya adalah digunakan untuk masyarakat umum, baik itu untuk pelayanan umum ataupun untuk personal. Nah, persyaratannya itu lisensinya itu adalah terhadap alatnya. Jadi pemerintah Amerika saat itu mengeluarkan lisensinya itu bukan terhadap orangnya, tapi terhadap alatnya atau radionya. Jadi call sign itu diberikan kepada alatnya, orangnya. Dan pada saat krisis energi ya, krisis bahan bakar pada tahun 1973, ini banyak digunakan oleh supir-supir truk atau driver truk untuk memberitahu antara sesama mereka tentang kondisi SPBU dan lain sebagainya. Nah, kita bayangkan kalau driver truknya itu berganti-ganti, tentu tidak mungkin alatnya berganti-ganti, karena lisensinya yang ada terhadap radionya, alatnya, maka bisa digunakan oleh siapa saja. Nah, jadi berbeda dalam hal ini ya. Ini yang mempunyai license atau call sign adalah alatnya. Nah, yang menggunakan bisa siapa saja. Itu hal yang berbeda dengan amati radio. Di amati radio itu yang punya license adalah orangnya. Bagaimana dengan alatnya? Nanti kita akan ceritakan lebih jauh tentang sejarah daripada amati radio. Yang jelas di sini kita harus ada satu pemahaman bahwa di CBR yang sekarang di Indonesia menjadi organisasinya adalah RAPI, itu adalah awalnya dari frekuensi yang digunakan untuk keperluan masyarakat, baik untuk general services atau family radio services, di mana itu yang mempunyai license adalah alatnya, dan frekuensinya sudah ditentukan, di mana frekuensi ini untuk masyarakat, untuk kepentingan masyarakat, dan sebagian tadinya bahwa frekuensi ini juga digunakan untuk remote control seperti 27 MHz ini untuk beberapa peralatan remote control, juga yang di 460 sampai 407 MHz itu juga digunakan untuk keperluan komersial atau bisnis ya. Nah, ini pemahaman dasar tentang bagaimana ruhnya ya dari satu kegiatan itu. Yang jelas untuk CBR ini yang di Indonesia masuk menjadi organisasinya RAPI, itu adalah untuk menggunakan frekuensi yang disediakan untuk general services, di mana yang mempunyai license itu adalah alatnya. Sehingga organisasinya pun sekali lagi itu adalah Radio Antar Penduduk Indonesia. Nah, itu berarti radionya ya. Oke,
sekarang kita lihat adalah sejarah dari bagaimana dengan amatir radio. Nah teman-teman, kalau pengguna daripada CB ini di Indonesia mulai menghimpunkan diri dan mulai ada organisasinya itu pada sekitar awal tahun 80-an, maka Orari jauh di belakangnya, yaitu tahun 1968 mulai berdiri pada organisasi amatir radio Indonesia ya. Nah, kembali ke awal daripada amatir ini ya. Pada tahun 1888 mulai ditemukan tentang gelombang radio, yaitu oleh Heinrich Hertz ya. Dan 2 tahun kemudian Marconi mulai mengadopt ya, membuat daripada wireless telegraphy berdasarkan penemuan daripada gelombang radio ya. Nah, pada November 1901 di sebuah majalah yaitu Amateur Work Magazine itu mengisu tentang adanya tentang teknologi untuk wireless yang mengadaptasi dari penemuan dari Heinrich ini. Dan ini juga adalah kelanjutan dari penemuan dari wireless telegraph oleh Marconi. Pada tahun-tahun berikutnya 1904 ya, di Boston sendiri itu sudah dibuat oleh orang per orang dengan membuat transmitter dan receiver. Juga pada tahun 1906 di Pulau Rhodes itu juga ada seorang yang membuat tentang transmitter dan receiver. Dan berikutnya itu banyak sekali orang per orang yang membuat daripada peralatan komunikasi wireless ya, yang pada awalnya ditemukan gelombang radio oleh Heinrich Hertz. Bahkan pada tahun 1905 itu sudah diproduksi secara industri, yaitu wireless telegraphy. Ada hal menarik pada tahun 1908 di Columbia University, yaitu dengan eksperimen membuat wireless telegraphy dan membuat klub, yaitu adalah Wireless Telegraphy Club of Columbia University. Dan inilah cikal bakal daripada amatir radio ya. Menyusul di Australia pada tahun 1910 juga dibentuk adalah Wireless Institute of Australia. Jadi artinya ini cikal bakal dari amatir radio itu adalah eksperimen. Dan saat itu hasil eksperimennya itu tentulah tidak sempurna seperti sekarang ya. Masih ada interference terhadap frekuensi yang digunakan untuk keperluan lain. Oleh karenanya pada tahun 1912 pemerintah Amerika itu mengatur tentang radio ini ya, yang dibuat oleh kalangan hobis yang dari mulainya adalah dengan wireless telegraph ya, karena itu hasilnya adalah tentu tidak sesempurna yang seperti sekarang ini. Jadi banyak interference terhadap penggunaan radio yang lain ya. Ini sebagai contoh saja. Maka dibuatlah aturan untuk yang bereksperimen di bidang radio ini, yaitu harus mempunyai lisensi baik alatnya ataupun orangnya ya. Jadi dari orangnya tentu adalah menyangkut tentang skill dia dan tanggung jawab dia ketika dia menggunakan radio tersebut. Kemudian bagi radionya agar memenuhi peraturan supaya tidak mengganggu ke peralatan atau frekuensi yang lain. Nah, ini ada hal yang mendasar. Artinya selain memang amatir radio itu lahir lebih awal dibandingkan dengan CBR, juga adalah dalam hal kegiatannya berbeda. Amatir radio dimulai dari eksperimen, di mana itu adalah untuk science, kedua adalah untuk juga general services dalam keadaan emergency ya, juga adalah untuk pengembangan industri. Jadi berbeda. Nah, oleh karena itu lisensinya itu berbeda. Lisensi untuk amatir radio adalah terhadap alat dan orang, sedangkan untuk DCBR itu hanya untuk alatnya. Nah, disinilah kenapa ada satu orang pernah bertanya, kenapa di Orari harus diuji, di Rapi tidak?
Karena yang diorari itu ada sifatnya eksperimen, sehingga dia harus dilihat kompetensinya. Karena dari hasil eksperimen itu jangan sampai mengganggu untuk yang lain, sehingga dia harus punya basic tentang elektronika radio. Sehingga di aturan di Indonesia pada awal-awal itu terlihat definisi daripada amati radio. Definisi amati radio di setiap peraturan dijelaskan bahwa adalah mereka yang hobi elektronika radio. Jadi bukan hobi komunikasinya, ya. Saya kurang memahami untuk di regulasi di RAPI. Nah, kemudian yang saya bisa sampaikan juga adalah tentang organisasinya, ya. Jadi amati radio itu di Indonesia adalah orari, itu juga tidak bernaung sendiri, tetapi dia juga mempunyai afiliasi atau bernaung di bawah juga adalah IARU, International Amateur Radio Union, ya. Dan IARU itu sendiri di bawah ITU, International Telecommunication Union. Dan ITU itu adalah salah satu badan di bawah dari PBB atau Persatuan Bangsa-Bangsa. Jadi itu ada secara organisasi, ada naungannya, jenjangnya. Nah, saya terus saja kurang tahu kalau untuk di CB apakah ada asosiasi secara dunianya. Yang jelas di orari itu punya ada bernaungnya. Anggota kita bisa saja terpilih menjadi pengurus anggota untuk IARU di satu region. Misalnya dari Indonesia untuk region 3 kalau tidak salah itu adalah dari Indonesia, yaitu Yankee Bravo Zero Alpha Zulu. Nah, saya kurang tahu untuk di pengguna daripada CB ataupun pengguna dari radio antar penduduk, ya. Karena yang jelas bahwa ini sangat berbeda dari sisi organisasinya, dari sisi untuk organisasi internasionalnya. Nah, saya mencoba untuk mencari tentang jenjang organisasi dari pengguna radio CB, ya, ataupun yang di Indonesia di organisasinya oleh RAPI, ya. Saya belum menemukan artinya satu jenjang di mana secara internasional ada satu organisasi yang terstruktur untuk sampai ke jenjang internasionalnya, ya. Seperti di orari itu di bawah IARU, International Amateur Radio Union. Oke teman-teman, itu yang bisa saya paparkan. Dan dalam hal ini saya memaparkan adalah dengan melepaskan saya sebagai anggota orari, ya. Ini betul-betul adalah saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari teman itu berdasarkan data, yaitu dengan mengambil sejarahnya, yang itu akan menjadi warna terhadap organisasi dan juga kegiatan dari organisasi tersebut, sehingga apa yang saya sampaikan itu diusahakan adalah driven by data. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan tidak menjadi bahan perdebatan. Dan bukan karena orari orange ataupun bukan karena RAPI warnanya hijau. Semuanya adalah baik, dan jika ingin kita masuk maka sesuaikan dengan kebutuhan kita. Saya sudah sampaikan bagaimana awal daripada adanya amati radio, bagaimana adanya CBR atau yang di Indonesia dihimpun dengan RAPI. Ikuti terus dengan saya di sini, Momones Maderoni, Yankee Bravo Zero Bravo Delta Yankee. Dan jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Salam sehat 73. Bye bye.